Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Baik, kali ini kita lanjutkan dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, di pemrograman dasar ini materi yang pertama adalah HTML. Materi HTML ini telah dibagikan di grup. Silakan di-download dan dibaca. Di sini saya akan jelaskan secara singkat saja apa itu HTML. Nah, HTML sendiri merupakan singkatan yang kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Ya, dia ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website atau situs website. Nah, ada orang yang menganggap ini adalah sebuah bahasa, ada juga yang menganggap ini bukan sebuah bahasa. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena HTML sebenarnya kalau kita artikan secara harfiah, bahasa penanda markup hypertext. Jadi ada yang menganggap ini bukan bahasa karena ini hanya sebagai penanda. Maksudnya penanda bagaimana? Maksudnya adalah, nah ini adalah sebuah dokumen HTML yang telah jadi. Nah, dokumen yang telah jadi itu dibukanya dengan dijalankan dengan menggunakan browser. Ya, dengan menggunakan browser. Nah, maksud dari penanda di sini ini, maksudnya ini. Jadi misalnya ini, ada huruf yang ditebalkan. Nah, ditebalkan ini kalau di dalam bahasa HTML ya, itu ada penanda namanya atau yang biasa disebut dengan tag. Tag atau elemen. Nah, ada tag untuk membuat ini jadi huruf tebal. Kemudian di sini ada gambar. Nah, ada tag yang bisa digunakan untuk membuat atau memasukkan gambar. Misalnya ada kolom video misalnya, ya, atau misalnya ada kolom untuk memasukkan komentar misalnya. Nah, di situ ada tag namanya, ya, ada tag yang digunakan sebagai penanda supaya bisa dijalankan di browser seperti itu. Nah, untuk HTML sendiri bisa kita gunakan untuk membuat sebuah halaman web statis, ya. Artinya web yang berdiri sendiri. Nah, ada juga web yang dinamis. Ya, web dinamis itu artinya dia sudah bisa berinteraksi dengan penggunanya. Nah, kalau web statis itu dia hanya diam, hanya satu arah. Jadi dari pengguna ke browsernya atau ke dokumen HTML-nya. Nah, baik. Untuk membuat sebuah dokumen HTML sebenarnya ada banyak sekali ya aplikasi yang bisa digunakan baik di handphone maupun di komputer. Nah, untuk mempelajari secara mendasar ya atau dasar membuat HTML sebenarnya bisa kita gunakan aplikasi bawaan dari semua komputer yang diinstalkan dengan Windows. Ada aplikasi namanya Notepad ya, ada namanya Notepad. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menuliskan script atau kode perintah pada bahasa HTML. Nah, bentuk umum dari sebuah HTML adalah dokumen HTML adalah ini. Jadi dia harus ada punya tag HTML, kemudian tag head, kemudian di dalam tag head, jadi tag itu ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Nah, ini tag HTML, tag bukanya ini namanya tag buka. Pasangannya yang mana? Pasangannya karena dia posisinya paling atas, artinya pasangannya harus berada di paling bawah, seperti itu. Nah, ini harus dibuka dengan tag HTML. Tutupnya seperti ini. Tag HTML juga, cuman diberi tanda garis miring, slash. Ya. Nah, kemudian di dalamnya ini ada berbagai macam tag. Untuk bentuk umumnya sendiri harus ada tag head. Tag head. Kemudian di dalam tag head, tag buka head dan tag tutup head itu ada tag title seperti ini. Nah, title ini ada tutupnya juga, ada pasangannya. Nah, di dalam tag title ini diletakkan judul atau nanti yang akan kalau di browser biasanya ada tab-tab seperti ini. Ada tab-tab seperti ini. Nah, di situ akan muncul judulnya. Nah, judul itu diisikan di dalam tag title. Kemudian isi dari misalnya ini adalah sebuah halaman web ya, dokumen HTML.
Nah, isinya ini itu dituliskan di dalam tag body. Dibuka tag antara tag buka body dan tag tutup body. Ya, seperti itu. Jadi semua isi dari halaman websitenya itu ada di dalam tag body. Tag body itu ada tag buka dan tag tutup. Ya, jadi yang ini semua mulai dari atas sini sampai di tabel ini, nah itu ada di dalam tag body seperti itu. Nah, kemudian yang di atas ini itu ada di dalam tag title. Ya, di dalam tag title seperti ini. Baik. Saya coba untuk membuka ini. Ya, saya buka dengan Notepad. Saya buka Notepad dulu. Ya, baik. Nah, ini bisa kita open, ya kita buka dengan menggunakan Notepad. Ini bisa kita tarik saja dan drag dan dilepas di sini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tanda dari dokumen HTML tersebut adalah dokumen HTML versi 5. Jadi HTML 5. Jadi dokumen HTML itu ada beberapa versi, dan yang ini adalah versi HTML 5. Ini sebenarnya bisa kita pakai, bisa juga kita hilangkan, cuman untuk beberapa fitur yang akan kita bangun mungkin perlu dokumen HTML 5, cuman untuk tugas ataupun untuk materi HTML dasar kita ini tidak usah kita hiraukan, biarkan. Misalnya ini kita hapus, juga tidak masalah. Baik, nah di sini ada tag HTML, kemudian tag head, kemudian tag title. Nah, ini portal informasi corona ini itu yang muncul di sini. Ya, muncul di sini. Ya, muncul di sini. Ini portal informasi corona. Nah, dia yang muncul di sini. Ini ditaruh di dalam tag title. Nah, ini tag title buka, tag title tutup. Di dalam juga tag head. Buka tag head, buka tag title, isikan judulnya, tutup title, kemudian tutup head. Kemudian baru kita mulai dengan tag body atau tubuh atau bagian tubuh dari dokumen HTML-nya. Nah, tag itu ada atributnya. Jadi bisa jadi setiap tag ada atributnya. Ada juga tag yang tidak punya atribut, ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi untuk sejarahnya silakan dibaca sendiri. Awal mula HTML ini ada, ya, bisa dibaca di modulnya. Nah, ini adalah tag. P-nya ini adalah tag dan align ini adalah atribut. Jadi di sini P-nya ini adalah tag. Tag P adalah tag untuk membuat sebuah paragraf baru. Kemudian align ini adalah pengaturan pengaturan perataan huruf, ya, perataan huruf, posisi dari semua yang berada di dalam tag P. Ya, posisinya adalah center, tengah. Ya, jadi tag P itu berpasangan. Kalau misalnya ini tidak kita pakai, ya, tidak ditutup, ya, tidak ada pasangannya tidak kita tulis, maka semua ini yang tadi, ya, ini yang saya buka ini, semua isi dari paragraf tersebut itu akan ada di tengah. Mungkin saja di baris berikut kita maunya dia rata kiri atau kita maunya dia rata kanan, maka harus ditutup. Jadi
ini harus ditutup. Jadi yang ini adalah pengaturan untuk, nah ini, selamat datang sampai di klik link di bawah ini. Nah, berarti yang jadi yang ini. Jadi mulai dari sini sampai di sini. Itu untuk tag P tadi. Tag P ini. Maka harus ditutup. Ya, harus ditutup. Harus ada pasangannya. Tag P artinya yang di sini ini posisinya ada di tengah, line-nya ada di tengah. Mungkin saja yang baris berikutnya kita mau dia posisinya ada di kiri, kita mau dia posisinya ada di kanan. Ya, nah itu bisa kita buatkan lagi paragraf baru, kita atur lagi dia maunya posisinya di sebelah mana. Baik, jadi ada tag dan juga ada atribut. Atribut digunakan untuk mengatur tag. Ya, atribut digunakan untuk mengatur tag. Dia menyertai dari setiap tag. Baik, nah di sini ada beberapa tag dan fungsinya. Silakan dibaca, silakan dilihat, dicoba. Nah, ini tag untuk memasukkan gambar. Kita pakai ing src. src ini adalah source. Nah, kemudian gambarnya ini. Nah, supaya dia bisa tampil, maka file HTML-nya itu harus bersamaan, harus satu folder di dalam bersamaan dengan file dokumen HTML-nya. Jadi misalnya file gambarnya ini harus satu folder dengan file HTML-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini. Kemudian di sini saya buat tabel, ya kan? Saya buat tabel dan seterusnya ini ya. Yang ini sebenarnya tabel tapi tidak tampil Coba saya buka dengan yang lain. Saya open dengan menggunakan Google Chrome. Nah, ini tidak tampil juga, entah kenapa. Ini adalah tugas dari tugas di mata pelajaran pemrograman dasar yang beberapa tahun, 2 tahun lalu mungkin ya, ketika COVID masih ada. Baik, jadi begini, kita akan coba langsung saja untuk tugas ya, sambil jalan sambil kita bikin tugas. Nah, tugasnya sebenarnya sudah disampaikan, tapi sebenarnya tugas yang portal corona itu saya batalkan. Saya buat tugas yang mungkin agak lebih sederhana, lebih ringan untuk kita latihan dokumen HTML dasar. Kita buka Notepad. Ya, kita buka Notepad. Kemudian ingat, setiap kali kita akan memulai sebuah file, ya, baik itu dokumen untuk file Notepad, file Word atau Excel, yang langkah pertama harus kita lakukan adalah menyimpan. Ya, supaya ketika mungkin tiba-tiba komputernya mati atau listrik padam, itu sudah tersimpan. Jangan nanti ketika mungkin kita sudah buat dokumen HTML-nya sudah mau selesai, ya, tapi tiba-tiba listrik padam dan belum disimpan, belum di-save. Nah, itu akan repot nanti. Jadi pertama kita pilih menu file, kemudian save as. Nah, kemudian saya pilih menyimpannya di dokumen, ya, di PC dokumen. Nah, saya buat folder latihan 1. Baik. Nah, untuk nama filenya ini save as tipenya kita rubah jadi all file. Nah, kalau mungkin di aplikasi di handphone ini tidak perlu kita rubah ya. Nah, kita kasih nama biodata underscore atau strip ya, nama masing-masing Keru pertama. Kemudian jangan lupa, karena kita buat dokumen HTML, maka kita harus tambahkan
ekstensi atau formatnya. Formatnya adalah dot, pakai tanda titik, dot HTML. Jangan lupa ini, dot HTML. Kalau dibuat dengan menggunakan handphone mungkin ini tidak perlu, atau sudah dibuatkan secara otomatis di aplikasinya. Tapi kalau menggunakan Notepad ini wajib diketikkan .html. Kemudian kita save, kita simpan. Jadi kita coba lihat lagi. Ada di dokumen, diskusi, dokumen, kemudian nah ini latihan 1. Nah, dia sudah muncul di sini. Ini coba saya buka dengan menggunakan Google Chrome. Nah, ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Nah, kita akan coba buat. Nah, jadi tugas kali ini saya ganti ya. Tugas yang portal corona itu sudah dibatalkan. Kita akan buat biodata. Jadi saya mau kalian buat biodata masing-masing menggunakan foto ya, menggunakan foto dengan mengikuti panduan yang ada di tugas kali ini. Nah, untuk misalnya mau improve, mau berkreasi, tambah warna, tambah lain-lain, silakan saja. Nah, untuk yang pertama kita masukkan tag HTML, langsung kita buatkan pasangannya, tutup HTML. Jadi sebaiknya ketika kita membuat dokumen HTML itu langsung dibuatkan dengan pasangannya. Nah, saya lanjut, kemudian tag head. Di dalam tag head ini kita masukkan tag title. Nah, di dalam tag title, nah, ini tag head, kita buatkan pasangannya head. Kemudian kita buatkan lagi tag title. Nah, tag title karena ini adalah biodata, maka masukkan judulnya biodataku. Kemudian tutup title. Baik, kalau sudah, di bawah tag title baru kita masukkan tag body. Nah, kemudian kita buatkan tutupnya, pasangannya. Baik. Kita menuliskan isi dari halaman HTML itu di antara tag buka dan tag tutup body. Nah, kita buat paragraf baru, P, kemudian atributnya line kita atur, posisinya ada di tengah, line-nya center. Baik, baru kita buatkan langsung pasangannya, baru kemudian kita menuliskan di antara tag P-nya. Kemudian judul, kita kasih judul ini adalah biodata saya. Nah, untuk membuat baris baru, kalau misalnya kita enter seperti ini tidak akan berlaku di dokumen HTML ya. Walaupun kita sudah ketik macam-macam, ini jadinya akan tersambung. Dari baris pertama, baris berikutnya ini akan tersambung. Ya. Nah, supaya dia bisa ada baris baru atau berpindah baris, maka kita buatkan di sini tag BR. Tag BR artinya break, jadi dia akan membuat baris baru. Ya, nah, ini biodata saya. Kalau satu BR cuma satu tag breaknya, maka dia hanya akan membuat satu baris berikutnya. Kalau kita buat lebih dari satu, nanti dia akan ada spasi, akan buatkan baris berikut, dan baris berikut. Nah, ini coba kita nama tag
kedua, baru pertama. Coba kita simpan file save, karena tadi kita sudah simpan. Nah, ini simpannya di file yang ini untuk menimpa file yang sudah ada. Kita tidak buat file baru, kita timpa saja. Dia cukup di Ctrl S saja atau di save saja. Ctrl S atau klik file save. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini. Ini coba saya hapus satu breaknya. Kita save lagi. Kemudian kita reload, refresh. Nah, terlihat kan? Ini baris barunya, baris berikutnya hanya satu baris. Kalau kita tambahkan lagi, BR, kemudian kita save. Jangan lupa ini di save. Kalau tidak di save, maka di sini juga dia tidak akan bisa terbaca. Nah, ini jaraknya semakin jauh. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Tag BR ini cukup 2 saja. Kemudian di sini BR juga. Untuk buat baris baru, nama, tempat tanggal lahir, misalnya Wakanda, tanggal 31 Februari tahun 00. Kemudian BR lagi, alamat, Wakanda forever. Baik, yang berikutnya misalnya agama Islam. Oh, nah, di sini tidak ini terlewatkan BR, tag BR. Baik, kita save dulu, file save. Kemudian di sini kita reload. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ya, sudah muncul. Nah, yang berikutnya kita tambahkan foto. Jadi, kita tambahkan foto. Di sini kita buatkan baris baru kan, sudah. BR. Kemudian menggunakan tag img. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu foto. Nah, supaya foto ini bisa tampil di sini, maka dia harus disimpan di dalam satu folder bersama dengan dokumen HTML-nya. Ya, nah saya coba cari foto dulu. Nah, ini saja. Ya, copy. Kemudian pindahkan ke dalam satu folder bersama dengan dokumen HTML-nya. Saya pastikan di sini. Ini saya rename saja biar gampang. Pas foto. Seperti itu. Nah, baik. Ini kita pakai tag img, kemudian kita img kita tutup. Nah, di dalam sini kita beri spasi, kemudian tambahkan atribut untuk mengambil source ya, atau mengambil sumber dari fotonya itu. Jadi kita ambil path atau alamat sumber dari foto tersebut. Nah, foto itu ada di dalam folder ini. Ya, dalam folder ini. Jadi, kalau dia berada di dalam satu folder, itu tidak perlu kita tampilkan alamat lengkap dari path. Path itu ada di mana? Misalnya di sini kita klik kanan, properties. Nah, ini path-nya, location-nya. Ya, nah, kalau dia tidak satu folder, ada kemungkinan dia tidak akan bisa dibaca atau dibuka oleh web browser, ya Google Chrome atau apa, karena itu dia tidak terbaca. Nah, supaya dia lebih gampang, fotonya ini kita taruh di dalam satu folder bersama dengan dokumen HTML-nya. Di sini saya pakai src sama dengan
Nah, jadi atribut itu ada dua. Ada nama atribut, kemudian ada nilai. Nah, atribut src untuk mengambil sumber dari gambar. Nah, nilainya adalah path atau location dari gambarnya, lokasi dari gambarnya. Karena foto ini ada di dalam folder bersama dokumen HTML, maka kita langsung masukkan saja, ketikkan saja nama dari file foto tersebut, foto.png. Baik, coba kita save dulu, kemudian kita, nah dia muncul di bawah sini. Nah, untuk besar dari foto itu bisa kita atur juga. Jadi di sini kita atur dengan menggunakan height, atribut height artinya tinggi. Kita masukkan tingginya misalnya 100 dan lebarnya width itu misalnya 50. Height-nya misalnya 50. 50. Coba kita save, di sini kita reload. Nah, dia jadinya begitu. Ya. Nah, ini kita coba ganti 75. Nah, jadinya begitu. Jadi ini bisa kita atur, besar dari foto tersebut. Coba saya. Nah, jadi ada juga border. Nah, border ini untuk membuat tag border, atribut border digunakan untuk membuat ada semacam bingkai, kira-kira seperti itu. Ini coba saya ganti dengan 500. Di sini 350. Coba agak lebih besar. Nah, jadinya begitu. Ini misalnya 250. Lebih kecil lebarnya, misalnya 400. Save. Nah, bordernya saya tebalkan misalnya 7. Save. Nah, ini bordernya lebih tebal. Kemudian yang ini saya akan coba untuk dibuatkan jadi huruf tebal. Nah, misalnya berarti yang ada di ini ya, baris yang ini biodata saya buat dia huruf tebal. Huruf tebal digunakan menggunakan tag B atau bold. Coba kita save. Nah, di sini kita reload. Wah, ini semua jadi tebal. Sedangkan yang saya inginkan hanya sampai di kata huruf, di kata saya ini. Maka kita coba cari. Ini sudah ada pasangannya tidak? Jadi tag B ini ada pasangannya. Jadi semua yang berada di dalam pasangan, di dalam tag buka dan tag tutupnya itu yang akan diterapkan tagnya. Jadi karena saya mau hanya sampai di kata saya, berarti di sini harus saya pakaikan tag B juga. Tutupnya sampai situ. Coba kita save. Dan kita lihat perbedaannya, ini masih semuanya jadi huruf besar. Nah, di sini jangan lupa kita save. Nah, jadi di antara tag buka B dan tag tutup B ini kata kalimat ini adalah biodata saya, ini yang saya mau dia jadi tebal. Ya. Baik. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, jadi tugasnya kalian harus buat seperti ini. Untuk isi dari biodatanya ini boleh ditambah apa, alamat website misalnya, atau blog, atau alamat YouTube channel, silahkan, terserah, boleh ya, bebas-bebas saja. Gambarnya juga silahkan pakai foto yang terbaik menurut kalian ya. Kemudian satu lagi, misalnya nih di tag body, misalnya saya mau untuk
menambahkan atribut bg color atau background color. Jadi di sini background colornya ini untuk mewarnai bagian latar belakang dari dokumen HTML, misalnya red. Saya simpan, ini boleh sebenarnya ya. Nah, ini di warna merah, boleh silakan improvisasi ya, dibuatkan sesuka hati, asal jangan tabrak warna, misalnya hurufnya hijau stabilo dan backgroundnya itu merah. Wah, nanti itu orang yang melihat itu nanti bisa buta matanya ya, seperti itu. Kemudian jadi ini silakan dibuat seperti ini. Nah, silakan dibuat seperti ini. Tugasnya yang tugas Corona portal Corona itu sudah dibatalkan. Coba lihat di sini yang di title biodataku ini tampil di bagian tabnya sini ya, di bagian tabnya sini. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silakan kita diskusikan di grup ya. Kemudian setelah itu, setelah disimpan, kemudian mana filenya tadi? Baik, dua filenya ini silakan diupload di folder portofolio yang pernah kita buat di mata pelajaran sistem komputer. Ya, silakan diupload di situ. Nanti saya akan periksanya dari situ. Karena linknya kan masih ada, jadi saya akan periksanya di situ. Baik, mudah-mudahan sampai di sini bisa paham. Untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini saya akhiri. Selamat mengerjakan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.